Ayo kita pergi ke rumah wanita tua itu. Ya, Jika ada yang berani mengganggu nenekku, aku akan membuatnya membayar 100 kali lipat harganya. Nenek, Cepat pergi. nenek, Ibu, mengapa kau di sini sendirian? Tubuhmu kotor sekali. Apa ada keluarga yang menjahatimu? Aku. Nenek hanya tidak bisa tidur dan ingin keluar mencari udara segar. Saya tidak sengaja jatuh barusan. Kau tidak melukai dirimu sendiri kan? Apakah kau perlu pergi ke rumah sakit? Saya baik-baik saja. Yang jadilah anak baik, jangan khawatir baik. Ayah yang ingin melindungi nenek. Saya ingin semua orang tahu identitas nenek. baiklah. Kalau begitu di hotel putramu, aku akan mengadakan perjamuan. Pertama untuk membahas akuisisi dengannya. Kedua untuk mengumumkan kepada keluargamu. Dan semua orang di kamar dagang. Bahwa kamu adalah nyonya besar grup show kami. Dan Yang adalah calon pewaris grup show. Sebuah perjamuan itu terdengar terlalu merepotkan. Dan itu akan menghabiskan banyak uang. Anda adalah dermawan keluarga show kami, bagaimana mungkin itu merepotkan? Benar. Selain itu aku juga ingin putramu tahu. Siapa yang harus dia syukuri. Karena menjalani kehidupan yang begitu baik. Asistenmu pergilah sendiri. Dan beritahu putra nyonya tua Lijian. Bahwa dia harus membawa ibunya ketika saatnya tiba. ya. Ayo nenek saya akan membawa nenek ke suatu tempat. Asisten Wu. Mengapa Anda datang ke sini sendiri? Ketua show kami akan mengadakan perjamuan akuisisi di hotel Anda. Dia akan hadir secara langsung saat itu untuk membahas akuisisi dengan Anda. Aku tidak menyangka Ketua Zhou begitu menghargai kita. Dia bahkan secara khusus mengadakan perjamuan untuk kita. Dan begitu banyak elit bisnis yang akan hadir. Ketua show secara khusus menginstruksikan saya bahwa ibumu harus menghadiri pertemuan itu. Asisten Wu. Ibunya hanyalah wanita desa yang buta huruf. Mengapa aku harus membawanya? Ketua Zhou sedang membicarakan ibuku kan? Ketua show mengatakan itu adalah Ibu Ketua Li Guifan. Mohon pastikan dia hadir. Baiklah. Itu pasti cucu yang menjadi manajer di grup show saya. Dia pasti telah berbicara baik tentang kita kepada ketua show. Itulah mengapa ketua show memberikan begitu banyak perhatian kepada keluarga kita. Tapi mengapa ketua show secara khusus meminta dan memintaku membawa ibuku? Saya pikir Ibu Ketua Show pasti seorang wanita kuat yang luar biasa. Seperti kata pepatah, naga melahirkan naga, dan Phoenix melahirkan Phoenix. Dia ingin melihat ibumu terlebih dahulu. Dan kemudian memutuskan, apakah akan mengakuisisi hotel Anda atau tidak. Wanita sialan itu. Bagaimana penampilannya yang lusuh bisa pantas? Jika dia bertemu Ketua Zhou, bukankah dia akan merusak kesepakatan akuisisi kita? Ibu Anda benar-benar membuktikan pepatah bahwa pakaian mencerminkan status seseorang. Dasar pelayan bau, untuk siapa kamu berdandan begitu cantik? Apakah kamu mencoba merayu pria liar di luar sana yang membelikan ini untukmu? Sungguh tidak tahu malu. Kamu, Li Jien, apakah kamu benar-benar harus membawanya ke perjamuan besok? Aku juga tidak mau. Tapi ketua show yang memintanya. Tentu saja aku harus membawanya, dan aku harus memperkenalkannya dengan benar. Apa maksudmu? Ketika saatnya tiba, aku ingin dia mengenali dengan jelas tempatnya di keluarga ini. Tambahkan beberapa bangku lagi di sana. Benar, dan siapkan beberapa botol anggur lagi. Kenapa kamu berlama-lama? Cepatlah pergi. Tidak berguna. Orang terkaya di kota akan mengunjungi hotel kita. Sudahkah kamu menghafal semua yang aku ajarkan? Untuk kamu katakan, ya aku sudah. Dialah yang harus kita khawatirkan. Dia penuh dengan kebiasaan buruk khas Udik. Jangan tertipu oleh pakaiannya yang layak. Dia tidak bisa membaca satu kata pun. Dia akan mengekspos dirinya sendiri begitu dia membuka mulutnya. Jika dia merusak segalanya bagi kita hari ini, kamu akan hancur total. Lalu apa yang harus kita lakukan? Itu mudah. Orang terkaya belum bertemu ibumu. Aku akan menyewa seorang aktris untuk meniru ibumu. Bukankah itu akan berhasil? Apakah itu akan berhasil? Perjamuan akan segera dimulai. Tempat parkir hotel. Nah,
Kenapa kamu membawa ibu ke sini? Bukankah orang terkaya di kota akan datang? Aku berpikir untuk memilih 2 botol dari toko kita. Anggur yang bagus untuk menjamu tamu terhormat. Aku tidak tahu cara memilihnya. Aku butuh bantuanmu untuk berkonsultasi dan memberi saran. Ibu adalah orang desa. Bagaimana dia bisa mengerti hal-hal ini? Ibu, aku hanya bisa merasa tenang jika ibu yang memilihnya sendiri kan? Baiklah anakku. Ibu akan pergi dan melihat-lihat bersamamu. Vina, buka pintunya. Nak, kenapa kamu mengunci pintunya? Buka pintunya. Kamu cukup kuat. Kamu tidak bekerja sekeras ini sebelumnya. Nah, buka pintunya. Di dalam sini terlalu dingin. Terkunci begitu lama ibu tidak akan mendapat masalah kan? Apa yang kamu coba lakukan? Hari ini adalah hari besar bagi keluarga kita. Kamu ingin membiarkan orang tua ini keluar dan membiarkannya merusak perjamuan hari ini. Ibu bahkan tidak bisa bernapas. Buka pintunya. Cepat dan kemarilah. Yang ibuku temukan untukmu sudah tiba. Ibu, tahan saja sebentar. Tetaplah di dalam sebentar. Perjamuan ini sangat penting bagiku hari ini. Jadi jangan keluar dan membuat masalah baik. Itu disengaja. Tidak peduli siapa yang datang ke pintu gudang. Mengapa nenek tidak mengangkat telepon? Tidak ada hal buruk yang terjadikan. Pamanmu tolong bantu saya melacak lokasi telepon nenek. Ya tuan muda. Sistem pendingin gudang telah dihidupkan. Yang. Buka pintunya. Bocah ini adalah hotel kelas atas. Ini bukan tempat bagimu untuk membuat masalah. Apakah nenek saya ada di dalam? Saya beri waktu 3 detik untuk membuka pintu. Kalau tidak saya akan membuatmu menganggur seumur hidup. Pengangguran. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Jika kamu tidak ingat, aku akan mematahkan kakimu. Benarkah? Asisten Wu. Tuan muda. Satpam ini, dia jelas tahu nenek ada di dalam, tetapi menolak untuk membuka pintu. Saya akan membukanya sekarang. Saya akan membuka pintunya. Nenek, Mulai sekarang, tidak ada satupun perusahaan di seluruh kota yang akan mempekerjakanmu lagi. Saya salah. nenek. Nenek, apakah nenek baik-baik saja? Siapa yang mengunci nenek di sini? Itu. Tidak ada. Nenek hanya salah jalan. Dan tidak sengaja masuk. Nenek, ayo kita keluar dulu. Nenek, pergi mandi air panas. Ayo kita pergi ke perjamuan. Lupakan saja. Bagaimanapun tidak ada yang ingin nenek pergi. Siapa yang mengatakan itu? Yang sangat ini nenek pergi. Nenek, ketika nenek pergi ke perjamuan, semua orang akan tahu siapa nenek. Maka tidak akan ada lagi yang berani menindas nenek. Tapi, Nenek, tolong ikut saya. baiklah nenek akan mendengarkan Yang. Bawa nenek kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Ya, Paman Wu, saya rasa ada yang salah dengan kejadian hari ini. Tolong bantu saya menyelidiki. Keluarga nenek biasanya, bagaimana mereka memperlakukannya? itu tuan muda. Jika mereka memperlakukan nenek dengan buruk, saya pasti tidak akan mengampuni mereka. Selamat Ketua Li. Setelah perjamuan akuisisi hari ini selesai, hotel Anda akan secara resmi berada di bawah nama Group Shoy. Saya tidak menyangka bahwa kamu bisa terhubung dengan lingkaran kuat orang terkaya itu. Ini benar-benar mencengangkan. Tidak seperti itu. Saya dengar, pada perjamuan akuisisi hari ini, orang terkaya tidak hanya akan mengakuisisi hotel Anda, tetapi juga memperkenalkan calon penerusnya. Selain itu, ibu orang terkaya, itu adalah milik Group Shoy. Nyonya tua yang misterius, juga akan muncul hari ini. Jika kamu memanfaatkan kesempatan ini dan menjalin koneksi dengan orang-orang ini, karir masa depanmu pasti akan melambung. Kamu harus menjaga kami dengan baik. Tentu saja. Izinkan aku memperkenalkan kalian semua. Ini istriku. Kedua orang ini adalah ibu mertua dan ayah mertuaku. Ini putraku. Saya dengar Ketua Shu juga mengundang ibumu untuk hadir. Mengapa saya belum melihatnya? Ketua Shu adalah putra yang sangat berbakti. Kali ini dia secara khusus mengundang ibuku.
untuk menyaksikan momen penting dalam hidupku. Sebenarnya, jika bukan karena bimbingan penuh perhatian dari ibuku, aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang. Selanjutnya, izinkan aku secara resmi memperkenalkan ibuku. Orang ini adalah ibuku. Dia ibumu kan? Mengapa ibu keluar? Siapa wanita tua ini? Dia terlihat sangat akrab dengan Ketua Lee. Dia adalah pengasuh keluarga kami. Ya, dia adalah Hudik yang belum pernah melihat dunia. Dia dengar kita mengadakan perjamuan hari ini. Jadi dia ingin datang dan menumpang makan dan minum. Tepat sekali. Jadi, dia adalah ibumu. Saya adalah pengasuhmu. Di hari sepenting ini, semua orang melihatku. Jangan mempermalukanku, baik. Cepatlah pergi. Cepat akui bahwa kamu adalah pengasuh. Dia adalah pengasuh keluarga kami. Dasar pengasuh sialam. Benar, anak-anak adalah yang paling polos. Mereka tidak berbohong. Dia benar-benar pengasuh keluarga kami. Bagaimana kamu bisa keluar? Kamu tidak akan pergi kecuali kamu dipukuli sampai mati begitu. Apakah kamu ingin berdiri di sini berbau miskin, tepat di depan orang terkaya, dan benar-benar mempermalukan putramu, Xiao Jian? Sejak kecil, saya telah susah payah membesarkanmu. Membiayai pendidikanmu agar kamu bisa sukses. Sekarang, setelah kamu sukses, kamu tidak mengakui saya. Benarkah begitu? Mengapa ibu membicarakan semua hal yang tidak relevan ini? Apa yang ibu lakukan? Apakah ibu mencoba membuatku terlihat lebih buruk lagi? Jika ibu benar-benar peduli padaku, maka cepatlah pergi. Jangan berkeliaran di hotelku. Pergi. Apakah saya memalukan bagimu? Mengapa kamu masih berdebat dengannya? Pelayan. Seorang wanita gila dari entah dari mana, menyelinap masuk ke hotel kita, mencoba merusak perjamuan penting ini. Cepat dan usir dia. Saya tidak akan pergi. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Nenek, apakah nenek baik-baik saja? Lihat anak liar kecil itu ada di sini juga. Apakah kamu melihat orang-orang di perjamuan hari ini? Semuanya kaya dan berpengaruh, dan memutuskan kamu ingin menempel pada salah satu dari mereka. Sehingga kalian berdua bisa menikmati kehidupan yang baik. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Keluarga saya yang mengadakan perjamuan ini. Makhluk kecil. Kamu belum belajar hal baik apapun mengikuti wanita tua ini. Kamu telah mengambil kebiasaan orang desa, penuh dengan kebiasaan buruk dan kebohongan. Bukankah kamu bilang dia menemukan orang tuanya? Mungkin mereka tidak menyukai kebiasaan buruk pedesaannya, dan tidak ingin membesarkannya lagi. Aku yakin orang tua kandungnya sangat miskin. Dan tidak mampu membesarkannya, jadi mereka membuangnya pada orang tua ini. Bagaimana kalian semua bisa seperti ini? Mengatakan hal-hal seperti itu di depan seorang anak. Kamu sama sekali tidak pantas menyebut orang tua saya. Orang tua macam apa yang akan meninggalkan anak mereka yang sakit? Mereka mungkin hanya orang miskin dari lembah terpencil. Aku merasa mulutku kotor hanya dengan menyebut mereka. Sepasang orang miskin. Kurang ajar. Ketua show akan segera tiba. Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa Anda tidak ingin bekerja sama lagi? Ini semua salah paham. Asisten Wu. Kedua orang itu yang memulai masalah. Tepat sekali. Semua orang yang ada di sini hari ini adalah mitra bisnis grup Show. Kami tidak hanya di sini untuk membahas akuisisi hotel Anda, tetapi ini juga hari besar ketika Ketua Show mengumumkan pewarisnya. Ibu Ketua Show, Nyonya Xiong juga akan hadir. Sebagai penyelenggara, apakah ini sikap yang Anda gunakan untuk menangani perjamuan ini? Ini semua salahku, Asisten Wu. Demi Ketua Show, mengundang kami untuk bekerja sama. Tolong beri kami kesempatan lagi. Ketua Show akan segera tiba. Pergi dan periksa semua persiapan lagi. Baiklah, jangan membuat masalah lagi, ya. Selamat tinggal, Asisten Wu. Yang, jangan masukkan ke hati apa yang baru saja mereka katakan. Jangan khawatir, saya pasti tidak akan repot-repot berdebat dengan mereka. Nenek, saya punya sesuatu untuk diberikan kepada nenek. Ada apa? Ikut saja dengan saya. Berdasarkan apa? Apakah kita akan membiarkan mereka lolos begitu saja? Aku bahkan dipukul. Baiklah, jangan marah lagi. Kita harus berusaha lebih menahan diri. Jika kita terus membuat keributan seperti ini,
Jika grup Shu memutuskan untuk tidak bekerja sama dengan kita, kita akan menderita kerugian besar. Mereka lolos dengan mudah. Segera setelah kontrak proyek ditandatangani, kita akan perlahan-lahan menyelesaikan masalah dengan mereka. Dia memiliki aura seperti itu. Lihat kalung yang dia kenakan di lehernya. Bukankah itu kalung akik? Mungkinkah dia nyonya tua dari grup Xiao? Dia benar-benar memiliki aura. Mungkinkah bajingan kecil itu adalah putra orang terkaya? Bagaimana mungkin? Grup Xiao adalah perusahaan raksasa. Bagaimana ini bisa terjadi hanya karena anak yang sakit dan membuangnya begitu saja? Tapi kalung itu, Mereka pasti mencurinya. Orang-orang dari pedesaan. Bukankah mereka secara alami cenderung melakukan hal-hal seperti mencuri dan pencurian kecil? Mereka selalu ingin memiliki barang bagus yang mereka lihat. Mereka pasti ingin menyelinap membawanya pergi dan menjualnya. jika orang terkaya itu tahu ibumu adalah seorang pencuri, itu akan melibatkan keluarga kita. Akuisisi akan gagal, dan mungkin kita bahkan tidak akan bisa mempertahankan hotel ini. Kalau begitu mari kita tangkap mereka dan bawa mereka ke hadapan orang terkaya itu. Mungkin keadaan akan berbalik untuk kita. Ayo pergi, ayo pergi. Nenek terlihat sangat cantik memakai kalung ini. Itu indah itu, benar. Tapi itu sia-sia bagiku. Jika kau tahu itu pemborosan, mengapa kau memakainya? Jika kau mengotorinya dengan hidupmu yang tak berharga, apakah kau mampu membayarnya? Siapa ini terlihat begitu anggun, dan mengenakan kalung akik? Mungkinkah itu kalung ketua? Dia bukan nyonya besar kan? Bagaimana itu mungkin? Nyonya tua menjalani hidup mewah. Bagaimana tangannya bisa sekasar itu? Terlihat seperti pekerja sewaan. Apakah kamu mendengar apa yang dikatakan orang lain? Cepat bawa ibumu keluar dari sini. Jika kamu tidak malu, aku yang malu. Ibu, mengapa ibu masih di sini? Dan kalung ini, ibu juga seharusnya tidak memakainya. Lepaskan segera. Beraninya kamu berbicara kepada nenek seperti itu? Saya memberikan kalung ini kepada nenek. Kau bajingan kecil. Aku baru saja melepaskanmu. Apakah ini tidak ada habisnya? Yang kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Mereka baru saja akan memukul nenek. Siapa yang melakukannya? Jeti ini ibu kandungnya. Orang miskin akan selalu menjadi orang miskin. Berdandan seperti ini. Masih tidak bisa menyembunyikan kekasarannya. Dia jelas terlihat seperti pipi yang suka bergaul bebas saat masih muda. Berakhir dengan anak tanpa ayah di perutnya. Dan merupakan wanita keji yang meninggalkannya setelah melahirkan. Kau bisa menghinaku, tapi kau tidak bisa menghina Xiao Zui dan Yang. Ada apa lagi? Kau memanggilnya ke sini hari ini. Bukankah hanya agar wajah rubahnya ini bisa menggoda orang-orang kaya di sini? Untuk menjadi ayah bagi bajingan kecil ini, semua orang bilang orang desa itu jujur. Tapi mereka cukup terampil bermain trik. Kau berani memukul ibuku? Bagaimana kalau aku memukulnya? Aku akan memukulmu juga. Kau berani memukulku? Mereka adalah tamu terhormatku. Kau berani berbicara tidak sopan kepada mereka. Memukulmu adalah hukuman yang ringan. Ini adalah hotel keluarga kami. Perjamuan ini diselenggarakan oleh orang terkaya. Kapan giliranmu wanita keji untuk mengundang tamu? Kualifikasi apa yang kamu miliki? Anda bukan dari grup Shu kan? Tebakanmu benar. Cepat dan minta maaf kepada ibuku. Minta maaf. Kamu seorang karyawan yang melakukan pekerjaan serabutan untuk grup Xiao. Apa yang kamu gonggongkan di sini? Karena kamu adalah seseorang dari grup Xiao, maka kamu pasti kenal manajerku kan? Dia adalah kakak laki-lakuku. Begitu dia tiba, dia bisa memecatmu segera. Benar-benar tokoh besar. Kalau begitu aku akan menunggu di sini untuk melihat bagaimana dia memecatku. Biar kulihat siapa yang membuat masalah di sini. Keponakan bayiku ada di sini. Kau akhirnya tiba. Wanita tua keji inilah yang diam-diam mengambil hadiah yang disiapkan orang terkaya untuk nyonya tua. Lihat, dia bahkan bersekongkol dengan kaki tangannya untuk memukul orang. Ya, wanita ini. Dia bilang dia adalah karyawan grup Xiao. Cepat lihat apakah kamu mengenalinya. Dia terlihat cukup familiar. Tapi grup Zhou punya banyak karyawan rendahan seperti dia. Setiap hari aku mengurus banyak hal dan hanya melapor pada ketua. Aku tidak punya waktu untuk mengenal orang rendahan sepertinya. Selama bertahun-tahun, aku telah memfokuskan energiku untuk mencari anakku. Aku tidak sering kembali ke perusahaan. Wajar jika kau tidak mengenaliku. Tunggu sampai Chow Yunjin tiba, maka kau akan tahu siapa aku. Apakah nama besar ketua Shu pantas Anda sebutkan? Tepat sekali. Kau wanita tercela yang digunakan dan dibuang oleh pria. Dari mana kau mendapat keberanian untuk bersikap sombong di sini? Cepat dan usir dia. Ya, selagi aku belum marah.
Jika Anda tahu diri segarainya, Kau hanya seorang manajer. Dari mana kau mendapat hak untuk mengusir orang? aku. Kakak, mereka tidak hanya membuat masalah di perjamuan Ketua Zhou. Mereka juga mencuri hadiah yang disiapkan Ketua Zhou untuk Nyonya Tua. Jika Ketua Zhou datang nanti dan melihat kalung akik berharganya dikenakan di tubuh nenek tua miskin yang kotor ini, kamu tidak akan bisa mempertahankan pekerjaanmu. Seseorang, lepaskan kalung dari leher wanita tua ini dan berikan padaku. Lalu usir dia. Bukankah kamu sangat sombong? Kamu pikir tidak ada yang bisa mengatasimu kan? Kalung ini, aku akan melepaskannya untukmu. Apa yang kau lakukan? Kamu mematahkan kalung Agatha itu. Bayar. Berapa biaya ini? 500.000. Hanya 500.000. Aku masih punya modal untuk itu. 500.000 per butir. Apa? 500.000 per butir. Kalung ini pasti memiliki puluhan butir. Dan bukan itu saja. Tali kalung ini terbuat dari tali Trifaldas. Bahan yang digunakan juga yang paling berharga. Satu potong berharga 20 juta. Artinya, kalung ini, kalau rusak kita harus ganti rugi hingga ratusan juta. Jika orang terkaya itu tahu tentang ini, bahwa kita memecahkan kalung akiknya, bukan hanya kesepakatan akuisisi akan gagal, tetapi keluarga kita juga tidak akan punya tempat di seluruh perusahaan. Tunggu sebentar. Siapa yang tahu apakah yang dia katakan itu benar atau salah? Seorang bajingan yang dibesarkan di pedesaan. Bagaimana mungkin dia tahu banyak tentang harga barang-barang ini? Atau yang kita pecahkan? Kalung ini sama sekali bukan kalung akik asli. Kamu membawa barang palsu ke sini untuk memeras uang kan? Setelah penilaian saya ini asli. Tampaknya mirip dengan apa yang dikatakan anak ini. Dan kamu ini siapa? Bicara omong kosong di sini. Dia adalah teman Ketua Scholl, seorang ahli perhiasan terkenal di dunia. Setelah ini, keluarga kita tidak akan pernah memiliki hari-hari baik lagi. Ada satu cara lagi. Kamu harus memutuskan hubungan dengan wanita tua celaka ini. Ya. Nah. Apakah kau akan memutuskan hubungan dengan ibumu? Bukankah semua ini karena kamu? Kamu membuat masalah di hari yang begitu baik. Bagaimana aku bisa punya ibu sepertimu? Di mana aku membuat masalah? Kau adalah anak kandungku. Bagaimana mungkin aku tidak mendoakanmu yang terbaik? Hidupmu yang tak berharga. Jika kau tidak mampu membayar, maka masuklah penjara. Kau mengorbankan dirimu sebagai ganti masa depan cerah putramu. Apa yang harus kau rasakan dirugikan? Ibu, tolong bantu aku kali ini saja. Aku akan menjengukmu di penjara. Ibu. Ayahmu meninggal lebih awal. Aku membesarkanmu sendirian sampai kau sebesar ini. Apakah kau benar-benar menolakku sebagai ibumu? Jadi kenapa kalau aku begitu cepat katakan? Jika kamu tidak mengatakannya, kita harus membayar kompensasi lagi, dan masa depanmu akan hancur. Katakan saja, cepat katakan. Aku benar-benar memutuskan hubungan ibu anak dengan Li Guifan. Karena itu masalahnya. Menantuku sama sekali tidak ada hubungan dengan wanita tua ini mulai sekarang. Penjaga, bawa wanita tua yang merepotkan ini dan orang yang bersamanya. Dan seret mereka keluar. Jangan khawatir. Aku bilang tamparan yang kuterima pasti akan dibalas. Berhenti. Aku ingin lihat siapa yang berani. Ketua Scholl? Ketua Scholl? Wanita tua sialan ini, aku sudah menangkapnya untukmu. Bagaimana menanganinya sepenuhnya terserah perkataan Anda. Bagaimana dia harus ditangani? Tentu saja aku memecatmu. Memecatku? Asistenku, aku tidak ingin melihat orang ini lagi. Ya. Ketua Scholl? Ketua Scholl, tolong beri saya kesempatan lagi, Ketua Scholl. Ketua Scholl? Sepupu dipecat. Apakah itu berarti mulai sekarang di seluruh negeri dia tidak akan punya tempat untuk berdiri? Sepupumu terseret. Itu semua salah pembuat onar tua ini.
Kenapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Cepat berlutut dan minta maaf kepada Ketua Show ibuku. Jangan sentuh dia. Ketua Show, mohon tenang. Kami sudah menarik garis yang jelas antara kami dan wanita tua ini. Semua yang dia lakukan tidak ada hubungannya dengan kami. Kata yang bagus. Karena kau telah memutuskan hubungan, maka tidak peduli apapun. Bagaimana aku menanganinya, bagaimana aku memperlakukannya, itu tidak ada hubungannya denganmu kan? Ya, entah kita memukulinya sampai mati dan memberikannya kepada anjing. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Ya. Waktunya hampir habis. Anda akan segera tahu betapa tindakan Anda benar-benar bodoh. Apa maksudnya itu? Tema perjamuan hari ini telah berubah. Aku Shou Yunjin akan mengumumkan sesuatu pada kesempatan ini. Beberapa waktu lalu, aku menemukan putraku yang telah lama hilang. Dia akan menjadi pewaris grup Shouku. Semua ini berkat seorang dermawan. Sekarang sambutlah putraku Yang untuk membawa dermawanku ke atas panggung. Yang, bukankah itu nama bajingan kecil itu? Mengapa benda tua itu naik ke atas panggung? Ibuku adalah dermawan orang terkaya. Bagaimana itu mungkin? Dia hanyalah wanita tua desa. Bagaimana dia bisa berhubungan dengan orang terkaya? Orang terkaya pasti telah membuat kesalahan. Ketika saya masih kecil, nenek mengadopsi saya. Tapi saya tidak pernah bertanya kepada nenek. Anak-anak lain punya orang tua. Tapi di mana orang tua saya? Sampai suatu hari nenek menceritakan sebuah kisah kepada saya. Nenek saya takut. Yang jangan takut. Apakah kau tahu? Ibu dan ayah Yang adalah dewa di surga. Ayah adalah dewa petir bertanggung jawab atas guntur. Ibu adalah dewi kilat. Bertanggung jawab atas kilat. Jadi Yang, ketika guntur dan hujan turun, Yang tidak perlu takut. Itu ibu dan ayah datang untuk menemuimu. Ya. Nenek, saya sudah dewasa. Saya bukan lagi anak kecil yang dulu percaya pada dongeng. Saya tahu. Bukan dewa yang melindungi saya selama ini, melainkan nenek. Terima kasih, nenek. Nenek seharusnya berterima kasih padamu. Jika bukan karenamu, nenek tidak akan punya harapan untuk terus hidup. Putraku yang rapuh saat dia lahir. Jika dermawan itu tidak mengadopsinya, dia tidak akan bisa tumbuh begitu sehat. Kau menyelamatkan Yang 2 kali. Terima kasih. Untuk membalas budi dermawan itu, aku Shou Yunjin mengakui dia sebagai ibu angkatku. Nyonya besar grup Shou. Seluruh klan Shou harus menghormatinya. Siapapun yang berani menindasnya, berarti menentang grup Shouku. Bukankah ini suatu kebetulan? Ketua Show lihat. Nyonya besar adalah mertuaku. Itu berarti kita juga keluarga. Hari ini Anda mengambil alih hotel menantu saya. Bisakah kita bekerja sama di masa depan? Tidak. Bantu saja. Hanya membantu saja sudah cukup. Ini juga merupakan kehormatan besar bagi saya. Besan. Baiklah. Hari ini aku memang tidak bisa mengakuisisi hotel menantumu. Namun memang ada satu masalah yang memerlukan kerjasamamu. Ya. Katakan padaku, aku pasti akan melakukannya. Koordinasi apa? Bekerja sama dengan penyelidikan. Anda kufukiangkan, menyusul penyelidikan. Keponakan Anda telah mencuri data dari grup Show selama bertahun-tahun. Mohon bekerja sama dengan penyelidikan. Ketua Show, beri kami kesempatan lagi. Beri kami kesempatan. Besan. Tidak. Ketua Zhou. Karena Anda mengakui dia sebagai ibumu, maka Anda dan Li Jian adalah saudara. Demi persaudaraan Anda, mohon bersikap lunak. Tuan muda ini yang Anda minta saya selidiki. Rekaman pengawasan di dekat rumah Li Jian.
Aku telah mengakui dia sebagai ibuku. Tetapi beberapa orang belum mengakuinya. Jika Yang tidak meminta asisten Wu untuk menyelidiki, aku tidak akan tahu bagaimana kalian memperlakukan ibu di rumah. Sebagai seorang putra melihat ibunya sendiri, dipermalukan sedemikian rupa oleh istri dan mertuanya, namun tetap acuh tak acuh, membantu orang jahat. Kau benar-benar tidak layak menjadi seorang putra. Keluarga Zhou kami tidak akan pernah bekerja sama dengan orang tak tahu malu sepertimu. Mari kita pulang. Ketua Shou, mengenai ibu. Tolong bantu aku memohon kepada Ketua Shou. Tolong mohonkan untukku, aku adalah putra kandungmu. Ibu, aku mohon padamu. Xiao Jian. Nenek, kami tinggal di pedesaan selama beberapa tahun. Dia tidak pernah datang menemuimu sekalipun. Nenek sama sekali tidak boleh berhati lembut. Ibu, sangat sulit bagiku untuk berjuang keluar dari pegunungan. Dan aku mencapai kehidupan yang kumiliki sekarang. Aku punya karir dan keluarga. Bisakah ibu tega menghancurkan hidup putramu? Kamu tidak pernah membantu ibuku sebelumnya. Kali ini saja ibu tolong bantu aku. Ibu. Dia tidak pernah membantumu. Jika bukan karena ibumu, dari mana kamu mendapatkan uang untuk kuliah di kota? Dan dari mana kamu mendapatkan uang untuk memulai bisnis dan menikah? Selama masa-masa ketika kamu pikir, kamu bekerja keras dan berjuang sendiri. Siapa yang mencuci, memasak, dan menjagamu di balik layar? Rumah yang kamu tinggali sekarang, dia membelinya dengan seluruh tabungan hidupnya. Apa kamu tidak bisa melihat semua itu? Ibumu membungkuk. Membiarkanmu menginjak punggungnya untuk memanjat. Untuk melihat dunia yang lebih luas. Tapi apa yang kau lakukan? Apakah kau pernah menoleh untuk melihat punggungnya yang membungkuk? Bahkan hanya sekilas. Sekarang kau menginginkan pengampunannya. Apakah kau pantas mendapatkannya? Mulai sekarang, urusanmu tidak ada hubungannya denganku. Jangan pernah datang mencariku. Ini adalah hal terakhir yang akan kukatakan padamu sebagai ibumu. Halo Nyonya Besar. Ini, Yunchin. Aku hanya akan kembali ke desa. Tidak perlu keributan sebesar ini. Kau adalah Nyonya Besar Grup Zhou. Etika mengantarmu kembali ke kampung halamanmu adalah pantas. Mereka semua orang desa. Jika kita membuat tampilan yang begitu mencolok, orang-orang di desa akan membicarakannya. Lihat, aku akan memakai ini saja saat aku kembali. Ibu, aku melakukan penelitian tentang desamu. Ingin berinvestasi untuk desa ibuku. Untuk membantunya berkembang. Sehingga sesama penduduk desamu bisa menjalani kehidupan yang baik. Ini benar-benar tidak perlu. Tidak perlu hanya karena aku. Untuk memulai proyek sebesar ini, kamu telah menunjukkan kebaikan yang luar biasa kepada keluarga Shou kami. Kita harus membalasnya. Nenek, tolong bawa Yang kemanapun nenek pergi. Yang ingin ikut. Kau masih ada kelas hari ini. Tunggu sampai kau selesai kelas. Aku akan mengantarmu mencari nenek. Apakah itu baik-baik saja, nak? Baiklah. Aku tahu kau merasa hadiahnya seharusnya tidak terlalu mewah. Sebotol minuman keras Mautai edisi kolektor ini dibeli melalui seorang temanku. Ini sederhana, tetapi masih bisa menunjukkan ketulusan keluarga Zhou. Ini. Nenek, tolong terima saja. Tapi jika ada yang menindas nenek, yang tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Baiklah, pulang ke kampung halaman sendiri. Bagaimana mungkin ada yang bisa mengganggu nenek? Yang jangan khawatir. Nenek pergi. Baiklah. Desa keluarga Li. Selamat ulang tahun Tuan Tua. Semoga rezekimu seluas laut timur. Bagus. Ayah Li Guifang. Ayah, selamat ulang tahun. Sini berikan ini padamu. Adik kedua Li Guifang. Sebuah gelang emas. Bagus. Ini putri kedua saya yang bekerja di ROSA Ain asing baru saja kembali. Selamat. Ayah, aku masuk duluan. Baiklah. Ayah, aku kembali. Adik ketiga Li Guifang. Ini putri ketiga saya yang bekerja di grup Shou. Baru saja kembali. Grup Shou, perusahaan orang terkaya. Itu benar-benar luar biasa. Ini membawa kehormatan bagi leluhur. Tuan Tua, bukankah kamu masih punya putri sulung? Kudengar setelah dia membawa putranya dan pergi. Dia sama sekali mengabaikan cucunya sendiri, tapi malah mengadopsi bajingan kecil dari luar. Dia bahkan menyebabkan putranya sendiri bangkrut. Benar, dia sudah setua ini sekarang, namun masih sangat miskin. Lebih baik dia tidak kembali. Saya sudah memutuskan semua hubungan dengannya sejak lama. Ayah, aku datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah ini yang mengadopsi anak liar kecil di luar itu? Li Guifa, yang juga menyebabkan putranya sendiri bangkrut. Kakek tidak peduli seberapa salah dia. Tidak peduli seberapa sulit hidupnya, bukankah kita masih keluarga? Dasar memalukan.
Kamu tidak bisa menghasilkan uang, dan juga tidak bisa menikah dengan keluarga baik-baik. Kamu mengabaikan garis keturunan keluargali, lari untuk mengadopsi anak haram. Anak liar kecil itu tidak kembali. Yang bukan anak haram. Selain itu, dia sudah menemukan orang tua kandungnya. Mereka tidak menginginkanmu lagi. Kamu membesarkan orang tak tahu terima kasih. Ini adalah balasanmu. Beraninya si tua tak berguna ini kembali. Benar sekali, dia benar-benar gagal. Dan dia bahkan melakukan hal-hal yang tidak berbakti. Dia telah merusak reputasi keluargali kita. Kurasa, dia hanya tidak punya siapa-siapa di luar untuk merawatnya di masa tua dan menguburnya. Jadi dia menggunakan alasan kembali untuk menemui ayah. Mencoba menjilat kerabat sukses seperti kita. Tepat sekali. Sungguh tak tahu malu. Jika aku jati ayah, aku pasti akan mematahkan kakinya. Kita tidak boleh membiarkan dia kembali. Apa yang kami kirim? Setiap barang adalah tonik yang berharga. Barang antik dan benda langka. Tapi dia sebaliknya hanya muncul dengan tas kain lusuh. Tepat sekali. Dia gagal. Dan semua uang yang dia miliki digunakan untuk membesarkan bajingan di luar itu. Hal baik apa yang mungkin bisa dia berikan sebagai hadiah? Aku ingin lihat apa yang dia kemas di dalam tas itu. Hal baik apa yang mungkin bisa dia berikan? Edisi kolektor Mautai minuman keras nasional. Tidak mungkin, kita tidak boleh membiarkan dia memberikannya. Ada apa? Putraku adalah sopir untuk ketua show dari grup Zhou. Dia bilang ketua Zhou akan datang ke desa kita untuk berinvestasi. Si tua miskin ini menghabiskan banyak uang untuk minuman keras semahal itu. Dia jelas ingin mencuri pujian. Benar, bagaimanapun ayah mempercayai kita berdua. Nanti kita akan langsung memberikan anggur ini padanya dan mengatakan bahwa kitalah yang memberikannya. Li Guifang tidak akan punya cara untuk membuktikan sebaliknya. Tepat sekali. Lagi pula bagaimana mungkin ayah percaya? Si tua tak berguna yang merusak reputasi keluarga. Hari ini benar-benar enak. Kakak, selagi anggur mengalir izinkan saya bertanya. Di antara anak-anakmu siapa yang menurutmu paling berbakti? Saya sudah punya seseorang dalam pikiran. Dialah yang hari ini memberikan anggur yang sangat mahal ini. Putriku, Li Siwei. Putri ketiga kami Li Siwei adalah kebanggaan keluarga Li kami. Tidak seperti beberapa orang yang tidak berbakti dan tidak sopan membawa aib bagi leluhur kita. Itu tidak benar. Anggur ini adalah hadiahku untukmu. Apa katamu? Aku tahu kau selalu berprasangka buruk terhadapku selama bertahun-tahun ini. Biasanya aku mungkin tidak datang. Tapi hari ini adalah ulang tahunmu yang ke-80. Aku sengaja membawa anggur ini untuk menunjukkan rasa hormatku. Cukup. Sebelumnya saya pikir kamu bodoh dan tolol. Siapa sangka karaktermu akan lebih buruk sekarang? Saya tanya, apakah kamu punya penghasilan selama beberapa tahun terakhir ini? Bahkan jika kamu punya sedikit uang, kamu mungkin menghabiskannya untuk membesarkan anak haram kecil di luar itu kan? Bisakah orang sepertimu membeli anggur semahal itu? Yang telah menemukan orang tua kandungnya. Ini hadiah tanda hormat dari orang tuanya untukmu. Orang tua anak haram ini, mereka tidak berhak mengirimiku barang semahal ini. Bahkan jika mereka kaya, mereka menelantarkan anak itu dan membuatmu membesarkannya. Berbohong adalah satu hal. Kamu juga mencuri pujian saudaramu. Aku tidak mencurinya. Lupakan saja. Apakah aku memberikannya atau tidak itu tidak penting. Selama kau senang meminumnya itu yang penting. Beberapa orang benar-benar tak tahu malu. Karena kakak sulung bersikeras anggur ini darinya. Anggap saja dia yang memberikannya tidak apa-apa. Lihat anak ketiga kita masih yang paling murah hati. Putraku adalah sopir untuk ketua grup Zhou. Penghasilan bulanannya sebesar ini. Mendapatkan sebotol anggur seperti ini sangat mudah baginya. Aku hanya tidak tahu bagaimana orang tua dari bajinganmu itu berhasil mendapatkan anggur ini. Sopir ketua grup Zhou, wajar Xiumei memakai barang bermerek dari atas sampai bawah. Xiumei, bagaimana kau bisa melakukan ini? Aku jelas-jelas memberikan anggur ini. Ayah, aku tahu kau tidak percaya padaku. Aku tidak perlu menyembunyikannya lagi. Ayah Yang adalah ketua grup Zhou. Xiao Yunjin. Salahku. Aku gagal membesarkanmu dengan benar. Kau sudah belajar cara berbohong. Katamu bahwa anak haram kecilmu itu adalah putra ketua grup Zhou. Aku tidak berbohong. Ayah, grup Zhou akan segera berinvestasi di desa kita untuk membangun resor wisata. Jika kamu bertanya padaku, anak perempuan durhaka yang penuh kebohongan seperti ini hanya sepotong
kotoran tikus di desa kita dan harus diusir. Dan dikeluarkan dari daftar keluarga. Kalau tidak, jika grup Xiao memutuskan untuk tidak datang ke desa kita semua akan menyesalinya. Benar, usir dia. Usir dia, usir dia, usir dia. Usir dia, usir dia, usir dia. Aku ingin tahu bagaimana kabar nenek di perjamuan ulang tahun. Yang merindukan nenek. Lebih cepat-cepatlah. Kita harus mencapai desa keluarga Li sebelum gelap. Siapa ini sungguh pertunjukan yang megah. Mengapa ada begitu banyak mobil mewah di sini? Ayah, tahukah Ayah berapa banyak uang yang bisa kita peroleh? Berdasarkan standar resor wisata itu. Setidaknya sejumlah ini. 1 juta. Ayah, kamu sangat bodoh, itu 10 juta. Dan terlebih lagi itu 10 juta untuk kita masing-masing. Ketika saatnya tiba, semua orang di desa kita akan karena proyek ini mendapat manfaat besar. Ini adalah hal yang baik. Tetapi jika karena wanita ini, proyek ini hancur, maka sudah terlambat bagi kita untuk menyesalinya. Ayah, aku tidak berbohong. Aku tidak durhaka. Yang benar-benar anak Yunjin. Dan dia bahkan mengakui aku sebagai ibu baptisnya. Jadi sekarang kau sudah menjadi sosialita kaya. Lalu mengapa aku tidak melihat bahwa kau berasal dari kalangan bangsawan? Atau bergelimang harta? Putra orang terkaya itu hanya membiarkanmu memakai pakaian compang camping seperti ini. Tidak, aku hanya bersikap rendah hati saat mengunjungi kampung halamanku. Cukup Li Guifang. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, kau masih berbohong? Ayah, lihat, dia benar-benar penuh kebohongan. Ketua Zhou akan segera tiba di sini ketika saat itu tiba. Jika dia membuat keributan seperti ini di depan Ketua Zhou, dia akan melibatkan keluarga kita dan menjadi pendosa bagi seluruh desa keluarga Li. Ayah, aku tidak melakukannya. Cukup, kau sudah tua. Tidak mencapai apa-apa. Meninggalkan keluarga dan anak-anakmu. Dan sekarang di bawah dalih merayakan ulang tahunku. Kau menceritakan kebohongan tanpa akhir di depanku. Dan berbicara omong kosong. Bagi keluarga Li untuk memiliki anak sepertimu adalah aib besar. Mulai hari ini, kau dikeluarkan dari daftar keluarga. Jangan pernah kembali keluar. Keluar, kamu adalah aib desa kita, usir dia. Ayah, aku adalah putri kandungmu. Mengapa ayah tidak mau percaya padaku? Kamu pergi atau tidak? Kemalangan bagi keluarga kita. Berhenti. Nenek, Kau di sini. nenek. Jadi kau adalah bajingan kecil yang diadopsi oleh pembohong ini. Kesalahan apa yang sebenarnya dilakukan nenekku? Mengapa kalian memperlakukannya seperti ini? Apa kesalahannya? Dia datang dengan tangan kosong di bawah kedok merayakan ulang tahun. Bukankah itu sengaja mencoba membuat ayahku marah? Membiarkan orang seperti ini di desa kita. Bukankah itu mempermalukan desa kita? Benar. Benar sekali. Dia tidak membawa hadiah, jadi dia pantas ditindas seperti ini. Apakah bakti ini dinilai dari hadiah? Ya, anak itu benar. Ya, anak itu benar. Aku pewaris terhormat Brook Show mengumumkan pembatalan investasi. Pewaris Brook Show. Itu konyol. Kalian berdua benar-benar pasangan anak dan cucu yang luar biasa. Kalian pasti sudah melatih ini sebelumnya. Sayang sekali jika kalian tidak pergi menulis naskah. Dia mengaku sebagai ibu baptis pewaris grup Xiao. Dan kau mengaku sebagai tuan muda grup Xiao. Apakah identitas kaya kalian? Dibeli secara grosir dari pasar sayur. Apa yang dikatakan Yang itu benar. Biar aku beritahu kalian. Berada di sini hari ini, satu hal yang sama sekali tidak boleh kalian coba tipu adalah grup Xiao. Jika proyek resor ini gagal kali ini, seluruh desa keluarga Li dan leluhur kita di bawah tanah tidak akan beristirahat dengan tenang. Apakah kalian tahu itu? Sekarang cepatlah dan keluar. Ayo, Nyah, pergi saja. Pergi sana, minggir, pergilah. Yang ayo kita pergi saja. Tunggu. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu pergi semudah itu? Xiu Mei, apa yang coba kau lakukan? Anakku adalah sopir asli keluarga Xiao. Dia akan segera tiba di sini. Aku ingin dia membongkar kedua penipu ini di depan umum. Ayo pergi. Saya terlambat. Nah, kau datang tepat waktu. Semuanya lihat. Ini anakku, Liu Yang. Nah, seseorang di sini berpura-pura menjadi tuan muda keluarga Xiaomu. Biar kulihat siapa yang begitu berani. Mengapa kau masih berdiri terpana di sana? Cepat dan bongkar para penipu itu.
Ibu. Dia benar-benar pewaris grup Show. Zhou Yang. Apa? Ketua Show. Ketua Zhou, ini semua adalah kesalahpahaman. Aku benar-benar tidak tahu. Siapa yang memberimu izin untuk menindas ibuku karena tindakanmu? Putramu Liu Yong telah dipecat oleh grup Show. Ingatlah bahwa tindakanmu sendirilah yang merugikan putramu. Li Guifang benar-benar nyonya tua dari grup Xiao. Jadi dia tidak berbohong sama sekali. Ketua Zhou, ini semua salahku. Aku tidak bisa melihat Gunung Tai di depan mataku karena tidak mengenali Tuan Muda. Kami akan segera pergi sekarang juga. Ayo, semua yang barusan hanyalah kesalahpahaman. Ketua Show. Tidak, Yun Jin. Karena Anda telah mengakui Guifang sebagai ibu angkat Anda, maka saya adalah kakek dari pihak ibu Anda. Mari kita makan sebentar lagi, dan berpura-pura tidak ada yang pernah terjadi. Bagaimana kalau begitu? Aku tidak punya kerabat feodal dan berkuasa sepertimu. Seorang kakek yang bodoh dan berprasangka. Atas nama grup Show aku mengumumkan pembatalan investasi. Guifang. Mulai sekarang ibuku sama sekali tidak memiliki hubungan dengan keluargamu. Guifang, tolong cepat coba bujuk Ketua Show. Mengingat kita adalah keluarga. Biarkan yang lalu biarlah berlalu. Karena tahu kita adalah keluarga. Aku datang dari jauh hanya untuk merayakan ulang tahunmu. Tapi ayah berprasangka buruk dan hanya mempercayai satu pihak. Apakah ayah benar-benar menganggapku sebagai putrimu di hati ayah? Ayo ibu. Dan kalian semua bersikap sok. Sembarangan memihak. Kalian hanya menjadi kaki tangan kekerasan. Tidakkah kalian bisa berpikir mandiri? Pikirkan baik-baik. Nenek, mengapa Nenek menangis? Bukan apa yang jangan khawatirkan nenek. Nenek, karena mereka memperlakukan Nenek dengan buruk. Maka Yang akan memberikan Nenek rumah lagi. Mulai sekarang Yang pasti akan melindungi Nenek. Bermain denganmu. Hei, benar hartaku bagus. Makan lebih banyak. Nona, makanan ini milik Nyonya Tua. Nyonya Tua yang mana? Apa kau tidak tahu? Dia bukan ibu kandung Ketua Zhou. Bukan ibu kandungnya. Benar, dia hanyalah seorang janda tua dari desa. Hari ini kita akan membuat aturan untuknya. Beritahu dia atas nama siapa keluarga ini sebenarnya. Bibilin, di mana makananku? Ini makananmu. Aku tidak tahu. Piring tempat anjingku makan selalu sangat bagus. Kukira Bibilin membuat ini untuk anak anjing. Lupakan saja. Tidak apa-apa. Kau tidak akan menyalahkanku kan? Aku tidak akan membiarkan anjingku memakannya lagi. Kau harus tetap memakannya. Kalau tidak cukup, anjingku baru saja memakan milikmu. Sekarang kau makan miliknya untuk menggantinya. Nenek. Apa ini? Siapa yang memberi Nenekku sisa makanan untuk dimakan? Nenekmu baru saja selesai makan ini. Dia tidak mau membuangnya. Jadi aku mengambilnya untuk memberi makan anak anjing. Mencoba membodohi anak kecil. Jangan kira aku tidak tahu apa niatmu. Terakhir kali kamu terus menjelek-jelekkan Nenek. Jika kamu melakukan ini lagi, aku akan menelepon ayah. Tidak semua yang kukatakan adalah kebenaran. Nenek, apakah yang dia katakan benar? Kakakku dan iparku sedang berbisnis di luar negeri. Kau tidak ingin membuat mereka kesulitan kan? Nyonya Tua, tolong cepat jelaskan pada Yang. Ya, Nenek sudah kenyang. Aku hanya merasa itu sia-sia. Agak disayangkan. Baiklah, demi Nenek, aku tidak akan mempermasalahkan ini denganmu. Jika kamu berani menindas Nenek lagi di masa depan, aku akan menelepon ayah dan mengusirmu. Aku bersungguh-sungguh dengan perkataanku. Aku tidak akan, kita semua keluarga. Bagaimana Bibi bisa menindas wanita tua itu? Kalau begitu baguslah. Nenek, apa yang Nenek suka makan? Bu, kami mengaku salah dan datang untuk minta maaf. Tidak apa itu semua sudah berlalu.
Jika ibu tidak marah, maka tolong kembali ke rumah bersama kami. Apakah kamu mencoba menipu nenek agar kembali menjadi pelayan lagi? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku dengan tulus datang ke sini untuk meminta maaf. Ibu lihatlah, ini adalah hidangan yang saya masak sendiri untuk ibu. Juga, Li Jian dan saya berusaha keras hanya untuk membelikan gelang emas ini untuk ibu. Jika ibu kembali bersama kami berdua akan merawat dan berbakti kepada ibu dengan tulus. Kamu bahkan tidak tahu kalau nenek alergi daging domba. Aku jelas tidak akan berani membiarkan nenek pergi bersamamu. Gelang emas ini sepenuhnya palsu. Sepertinya kau tidak meminta maaf dengan tulus. Dan kau mengklaim tidak mencoba menipu nenek. Penawal usir mereka. Nenek, aku merindukanmu. Kembalilah bersama kami. Ya ibu, bahkan jika ibu tidak peduli lagi pada saya, ibu juga harus mengawasi Juang-Juang. Bagaimanapun dia adalah cucu kandung ibu. Kau sangat merindukan nenek. Kalau begitu tidurlah bersama nenek malam ini. Tidak mungkin. Ibuku bilang dia punya penyakit kotor di sekujur tubuhnya. Bahkan jika kau mendesinfeksinya dengan sanitizer, dia masih bisa membuatku sakit. Omong kosong, Nining adalah orang yang paling bersih. Hanya orang berhati kotor sepertimu yang melihat orang lain kotor. Penawal usir mereka. Mereka tidak diizinkan datang ke sini lagi. Ibu, kami benar-benar salah. Ibu, itu membuatku marah. Orang macam apa itu? Aku tidak tahu ada apa dengan kepala kakakku, sampai menyimpan benda tua seperti itu di rumah. Yang sedang kamu bicarakan. Li Guifang, wanita tua sialan itu kan? Kau adalah... The film was translated and narrated by M Media. Bukankah itu sedikit tidak pantas? Orang yang mencapai hal-hal besar tidak peduli dengan hal-hal sepele. Eyo, hari ini mari kita berpura-pura menjadi tuan rumah sebentar. Kekacauan apapun yang kita buat jangan bersihkan. Biarkan saja wanita tua itu yang membersihkannya. Kau melakukan ini dengan sengaja. Apakah kau masih bersikap seperti seorang nyonya? Nona Zhou memberitahu kami segalanya. Kau sama sekali bukan ibu kandung ketua Zhou kan? Beberapa orang. Aku ingin tahu keberuntungan macam apa yang mereka temukan. Mereka beruntung dan menyelamatkan tuan muda. Kau tidak perlu khawatir selama sisa hidupmu sekarang. Benar mengandalkan telah menyelamatkan tuan muda. Dia hanya tinggal di sini makan dan minum gratis. Sungguh memalukan bagi kami orang desa. Aku bisa membersihkannya. Bukan apa-apa. Kau seharusnya tidak mempermalukanku seperti ini kan? Jadi kenapa kalau kami menghinamu? Ketua Zhou juga tidak ada di sini. Adik kandungnya Nona Zhou adalah tuan di sini. Dialah yang menyuruh kami makan dan minum sesuka hati. Kekacauan apapun yang kami buat tidak masalah. Kapan giliranmu memberi perintah di sini? Apa yang terjadi pada lemari pakaian itu? Cepat padamkan api. Bagaimana bisa terbakar? Ketika Yunjin pergi, dia secara khusus berpesan untuk memeriksa dengan cermat cuaca kering. Jangan tinggalkan bahan yang mudah terbakar di antara pakaian. Bukankah kau sudah memeriksa? Kau bicara omong kosong. Kau pasti merokok di kamar ketua Zhou. Dasar wanita tua sialan. Dan kau ingin menjebak orang lain. Pasti Bibilin. Dia biasanya sangat berhati-hati. Dia pasti tidak akan membuat kesalahan. Biasanya selain kau, siapa yang bisa masuk rumah ini? Pelayan mana di antara kami yang punya kunci? Semua pakaian ini bernilai lebih dari 1 juta setiap potongnya. Katakan padaku jika aku memberitahu ketua Zhou tentang ini. Menurutmu apa yang akan dia pikirkan? Kau tidak boleh memberitahu Yunjin tentang ini. Dia sudah cukup sibuk. Jangan menambah masalah lagi padanya. Tidak memberitahunya juga tidak apa-apa. Tapi pakaian yang terbakar ini, semuanya harus kau ganti rugi dengan harga penuh. Apa yang kalian perdebatkan? Wanita tua ini merokok di kamar ketua Zhou. Dia membakar lemari pakaian. Aku tidak melakukannya. Cukup. Bagaimana kau bisa menjebak nyonya tua seperti ini? Nyonya tua biasanya tidak merokok. Bagaimana mungkin dia melakukannya? Kau mengabaikan tugasmu lalu menjebak orang lain. Apakah kau mencoba dipecat? Tidak, Nona, aku. Juga mengapa ruang tamu sangat berantakan? Kaulah yang menyuruh kami. Aku bersikap baik kepada kalian para pelayan. Biasanya kalian bisa sedikit bersantai.
Itu tidak berarti bahwa kalian bisa bertindak sebagai tuan di rumah ini. Keluar kalian semua. Tolong Nona, kami salah. Kami salah. Biarkan saja, ini sulit bagi semua orang. Beri mereka kesempatan. Karena Nyonya Tua memohon untuk kalian. Jangan biarkan itu terjadi lagi. Aku minta maaf. Nyonya Tua mungkin ada kesalahpahaman sebelumnya. Karena kakakku telah mengakui Anda sebagai ibu baptisnya. Kita adalah keluarga mulai sekarang. Kita harus hidup rukun mulai sekarang. Bagus, Si Oyun. Fakta bahwa kau berpikir seperti ini. Sungguh luar biasa. Benar Nyonya Tua, saya belajar seni di luar negeri. Cuaca hari ini sangat bagus, dan Anda terlihat sangat anggun dengan pakaian ini. Saya akan mengantar Anda ke gunung belakang rumah bangsawan, ke tempat dengan pemandangan terbaik. Bagaimana kalau saya melukis potret Anda? Tidak perlu. Itu terlalu merepotkan bagimu. Itu tidak merepotkan. Hal-hal indah tentu harus diabadikan. Kebetulan saya sedang luang hari ini. Ini juga saatnya bagi saya untuk melatih keterampilan saya. Baiklah, kalau begitu, Anda duluan saja. Tunggu saya di puncak lereng tinggi di gunung belakang itu. Saya hanya akan merapikan kuas dan cat saya. Jika Anda pergi, Anda tidak akan bisa kembali. Ya, Bibi Li, ini sudutnya. Sebelumnya, saya memperlakukan Anda sebagai seseorang yang datang ke rumah saya. Hanya untuk menipu makanan dan minuman. Saya tidak tahu bahwa Anda telah melakukan begitu banyak untuk Yang. Xiao Yun, sungguh luar biasa kau berpikir seperti ini. Yang masih sangat muda saat itu. Siapapun yang bertemu dengannya tidak akan mengabaikannya begitu saja. Tidak, saya terlalu tidak berperasaan. Lukisan hari ini. Anggaplah ini sebagai cara saya meminta maaf kepada Anda. Kami berjanji akan menghormati dan menghargai Anda mulai saat ini. Baiklah. Saya meninggalkan cat hitam saya di kamar. Pergi dan bawakan saya cat hitam dari kamar saya. Ya. Nyonya Tua pegang payungnya seperti ini. Mundur sedikit lagi. Nyonya Tua, mendekatlah ke arah saya. Itu terlalu berbahaya. Anda harus hati-hati. Untungnya kau mengingatkanku. Kalau tidak, Bibi Li, pakaian Anda terlihat kurang pas. Biar saya bantu merapikannya. Aku belum pernah memakai pakaian sebagus ini sebelumnya. Aku tidak tahu cara memakainya dengan benar membuatmu tertawa. Omong kosong, mulai sekarang kita akan memakai pakaian bagus seperti ini. Sayang sekali Anda tidak akan punya mulai sekarang. Kakak dan ipar saya sedang dalam perjalanan bisnis. Yang ada di sekolah dan baru akan kembali malam hari. Saat mereka tahu semuanya sudah terlambat. Nenek. Semua pelayan bilang kau membawa nenek ke sini untuk melukis. Di mana nenek? Saya tidak tahu. Saya sedang merapikan cat. Saya tidak tahu kemana Nyonya Tua pergi. Benar. Dia sepertinya meninggalkan catatan. Aku mampir karena tempat itu mengingatkanku pada kampung halaman. Itu tulisan tangan nenek tunggu bukan? Semua orang tahu kau dan nenek punya konflik. Di mana tepatnya kau menyembunyikan nenek? Yang kamu salah paham pada Bibi. Bibi dan nenek sudah berdamai. Kamu bisa bertanya pada mereka. Mereka semua bisa bersaksi. Tuan muda itu benar. Gunung belakang sangat besar. Nyonya Tua mungkin pergi ke sana untuk menikmati pemandangan. Dia seharusnya segera kembali. Tidak perlu terlalu khawatir. Sama sekali tidak. Aku khawatir tentang nenek. Mari kita berpisah dan mencari. Mengapa ada seseorang terbaring di sana? Saya harap mereka tidak mencoba menipu kita. Berhenti membuang waktu. Cepat panggil ambulans. Bagaimana Nyonya Tua berpisah darimu hari ini? Bibi Li meninggalkan catatan. Mengatakan dia terbiasa tinggal di pedesaan dan tidak terbiasa dilukis potretnya, jadi dia pergi berjalan-jalan. Apa yang kamu lakukan ketika Nyonya Tua meninggalkan catatan itu? Saya sedang merapikan kanvas dan cat saat itu. Jadi saya tidak menyadarinya. Lalu di mana catatan Nyonya Tua biar kulihat?
Nyonya tua berjalan pergi sendirian dan kamu hanya... Asisten Wu, tolong ingat posisi Anda. Apakah Anda menginterogasi saya? Tidak, Nona. Saya minta maaf atas kekasaran saya. Paman Wu. Mengenai nenek meninggalkan catatan untuk Bibi. Bibi memang tidak bersalah. Tapi menurutku pengasuh itu memang lalai. Mereka tidak lagi cocok bekerja untuk keluarga Shu kita. Pergi ke bagian akuntansi dan ambil gajimu. Air. Nyonya tua. Nenek, bagaimana kau bisa jatuh dari gunung? Nenek sakit kepala. Apa jatuh dari gunung? Nyonya tua, apakah Anda tidak ingat? Anda dan Nona Show naik gunung untuk melukis potret. Lalu Anda meninggalkan catatan untuk Nona Show. Mengatakan Anda akan berjalan-jalan. Catatan apa? Aku tidak ingat. The film was translated and narrated by M Media. Nyonya tua, apakah Anda ingat apa hal terakhir yang Anda lakukan? Hal terakhir adalah menjemput Xiao Yun di bandara. Dia masih menyimpan permusuhan terhadapku saat itu. Bibi Li, saya baru saja kembali ke negara ini saat itu. Saya tidak tahu seberapa banyak yang telah Anda lakukan untuk Yang Yang. Ketika kita berdua mendaki gunung bersama, saya bahkan merapikan pakaian Anda. Apakah Anda ingat? Yang, nenek lelah dan perlu istirahat. Paman Wu bantu nenek kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Kita perlu dokter ahli untuk memulihkan ingatan nenek. Ya. Bibi Li, kakak dan ipar saya akan segera kembali. Para pelayan sudah dipecat. Bisakah Anda membantu merapikan kamar? Ketika mereka kembali dan melihat kamar bersih, mereka pasti akan sangat senang. Yunjin dan Xiao Zhu akhirnya kembali. Aku akan memasak untuk mereka ketika mereka kembali. Kali ini saya akan sepenuhnya mengusir Anda dari rumah ini. Ibu, aku kembali. Baiklah, aku akan pergi membeli bahan makanan. Aku akan memasak untukmu secara pribadi, kakak dan ipar. Saya dengar Anda akan kembali. Nyonya tua bahkan berinisiatif membersihkan kamar Anda. Cepat pergi lihat. Bagaimana mungkin kita membiarkan ibu membersihkannya sendiri? Di mana para pelayan? Ya, para pengasuh lalai 2 hari yang lalu. Mereka hampir kehilangan nyonya tua. Saya memecat mereka semua. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku hampir tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Lagi pula ini hanya membersihkan kamar, bukan? Itu bukan masalah besar. Mari kita pergi melihatnya. Ini. Apa yang terjadi di sini? Apakah ada pencuri masuk rumah? Itu tidak mungkin. Aku sudah di rumah sepanjang waktu. Ini tidak mungkin benar. Yang juga pernah kehilangan barang sebelumnya. Saya bahkan memasang kamera pengawas di rumah. Mari kita periksa. Benar saja ada pencuri di dalam rumah. Itu bukan aku. Hanya Anda yang terekam masuk ke kamar kakak saya. The film was translated Jika bukan Anda, siapa and lagi? narrated Kita akan by tahu M jika Media. kita membuka kopernya dan memeriksanya. Xiaoyun, bagaimana kamu bisa menggeledah koper seseorang? Apa yang terjadi di sini? Aku tidak mengambilnya. Saya dengan bodohnya berpikir Anda benar-benar peduli pada Yang. Dan untuk keluarga Xiao. Jadi Anda punya motif tersembunyi setelah semua ini. Tidak, Xiaoyun. Itu bukan aku. Aku hanya pergi membersihkan kamar. Aku tidak melakukan apa-apa. Xiaoyun, kau harus mempercayaiku. Ibu jangan khawatir dulu. Aku yakin itu bukan ibu. Percaya apa? Kakak Anda terlalu mudah dibodohi. Ayah memang mudah dibohongi. Pembohongnya bukan nenek tapi kau. Yang aku ingat sekarang. Itu terjadi ketika dia sedang merapikan pakaianku. Dia mendorongku jatuh dari gunung. Omong kosong. Kakak jangan percaya padanya. Saya pikir amnesianya juga palsu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengingat semua orang? Tetapi tidak ingat apa yang terjadi di gunung. Dia pasti punya motif tersembunyi. Aku juga melihat beberapa hari yang lalu. Aku melihat menantunya datang mencarinya. Mungkin dia berencana mengambil perhiasan-perhiasan ini dan mengirimkannya kepada putranya. Kau. Yang, apakah kamu punya bukti? Paman Wu dan aku menemukan seorang ahli untuk memverifikasi ini.
Catatan yang Bibi berikan kepada kami 2 hari lalu. Catatan itu tidak memiliki sidik jari nenek. Semuanya milik Bibi. Semuanya milikku. Bukankah itu normal? Akulah yang membawa kembali catatan itu. Aku menyentuhnya berkali-kali sejak lama. Akan salah jika sidik jariku tidak ada di sana. Lalu bagaimana kau menjelaskan ini? Kau bisa memasang kamera pengawas di rumah. Aku akan minta Paman Wu memasang kamera pengawas tambahan di rumah. Apakah kau punya hal lain untuk dikatakan? Xiao Yun. Apakah itu benar? Kakak, aku hanya tidak tahan si Udi kampung ini ada di rumah kita. Aku. Diam. Sepertinya tinggal di luar negeri telah membuatmu bodoh. Apakah kamu bahkan lupa bagaimana berterima kasih dan membalas kebaikan? Asisten Wu, batalkan kartunya dan usir dia dari keluarga Shou. Ya, Kakak, kau malah memihak orang luar. Jangan panggil aku kakak. Kamu bukan lagi anggota keluarga Shou. Pergi demi ayahmu. Aku tidak akan memanggil polisi. Berhentilah bersikap keras kepala dan salah arah. Baiklah, aku pergi. Ibu, aku minta maaf. Karena hal seperti ini benar-benar terjadi. Tidak apa-apa. Untungnya ada yang. Aku tahu nenek bukan orang seperti itu. Sudah waktunya kita menyelesaikan urusan kita. Mengapa kamu di sini? Aku mengikuti ide yang kau berikan padaku, membakar kamar kakakku, mendorong orang tua itu jatuh dari bukit, dan bahkan mencuri barang-barang dari rumah kakakku saat menjaganya. Tapi sekarang lihat, orang tua itu baik-baik saja. Dan aku malah diusir oleh kakakku. Itu karena kamu sendiri tidak menangani masalah dengan benar. Mengapa menyalahkan saya? Segala sesuatu di rumah kakakku seharusnya awalnya milikku. Tapi sekarang dia malah ingin memutuskan hubungan denganku. Katakan padaku, bagaimana aku harus membalasmu? Aku. Tunggu. Putus hubungan. Itu berarti keluarga Zhou tidak ada hubungannya lagi denganmu. Apa maksudmu? Lalu mengapa saya harus takut padamu? Kamu sekarang tidak lebih dari pengemis bau yang tidak punya rumah, tanpa kekuasaan atau pengaruh. Apakah kamu masih merasa pantas bernegosiasi denganku? Kau, kekacauan yang kamu buat sendiri, jangan salahkan saya untuk itu. Yang itu pasti yang berada di baliknya kan? Jika kamu benar-benar ingin dia membayar harganya, cari dia di sekolah. Urusanmu sendiri, tidak ada hubungannya denganku. Sekarang pergi. Mengapa membuang kata-kata untuknya? Buang-buang waktu, nyah. Harimau yang keluar dari gunung diejek oleh anjing. Itu tidak ada hubungannya denganmu kan? Cepatlah dan coba sedikit. Ibu membuat ini untukmu. Terima kasih ibu. Saat bernegosiasi bisnis di luar negeri, Xiao Sui terus menyebutkan betapa dia ingin makan masakan ibu. Benar ibu, kita akan makan setelah Yang kembali. Li Guifang keluar. Ibu. Xuang telah dikulit. Apa? Bukankah ini semua salahmu? Jika kamu tidak menyinggung Xiaoyan itu, apakah dia akan menculik Juang-Juang? Kembalikan Juang-Juangku. Apa yang kamu lakukan? Cukup. Kenapa kamu menyalahkan ibuku? Tidakkah kamu tahu bagaimana kamu bertemu Xiaoyan? Jika kamu tidak membuat Xiaoyun menyakiti ibuku, apakah Xuang akan diculik? Jadi selama ini kaulah yang menyebabkan masalah di balik layar. Jadi kenapa kalau saya yang melakukannya? Saya hanya tidak tahan dengan orang tua ini, yang menghancurkan keluarga saya. Bagaimanapun Xiaoyan menuntut 50 juta yuan sekarang. Cepat dan dapatkan uangnya. Jika sesuatu terjadi pada Juang-Juang, saya akan membuatmu nenek sihir tua membayar dengan nyawamu. Ibu. Ada keributan apa ini? Beraninya kamu memukulku. Saya ingin bercerai darimu. Baiklah, mari kita bercerai. Kalian sekeluarga bodoh yang hanya melihat uang. Aku sudah muak sejak lama. Setelah kita menemukan Xuang, aku akan menceraikanmu. Cukup. Kalian selesaikan masalah kalian sendiri. Tugas paling mendesak sekarang adalah menemukan anak itu. Benar. Jangan khawatir soal uang. Aku yang akan mengurusnya. Ketua, yang dijemput oleh seseorang. Tanyakan pada guru sekolah. Mereka bilang bibinya menjemputnya. Apa? 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 Xiaoyun menculik Yang juga. Apa yang harus kita lakukan? Ini akan baik-baik saja. Semuanya pasti akan baik-baik saja. Asisten Wu, kamu segera. Tunggu. Aku tahu di mana Yang. Sebuah pabrik yang ditinggalkan. Ada pelacakan.
Kalau begitu nenekmu yang baik akan segera datang mencarimu. The film was Ketua, translated and narrated uangnya by sudah ada M. semua Media. di sini. Bawa orang dan kepung area ini. Kamu harus memastikan keselamatan kedua anak itu. Ya, Yang. Suyun, kamu mau uang kan? Kamu lepaskan anak-anak itu. Aku akan memberimu semua uangnya. Selama anak-anak aman, kami sama sekali tidak akan memanggil polisi. Kakakku tersayang, aku tahu kita. Tidak, keluargamu yang kaya. Tapi, aku bahkan lebih ingin dia membayar harganya. Di mana Juang? Mengapa Juang tidak ada di sini? Yang ada di sini. Di mana Suang? Di mana kamu mengikatnya? Kau akhirnya ingat cucu kandungmu. tetap diam. Juang. Bagaimana mungkin aku menempatkan kedua anak itu bersama? Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Aku setuju dengan syarat apapun yang kamu tetapkan. Aku memberimu kesempatan. Sekarang sudah terlambat. Kau hanya bisa menyelamatkan satu dari dua anak itu. Bagaimana kau akan memilih? Nona Shu, tolong lepaskan Shuang. Aku akan bersujud padamu. Nah, dia mengincarku. Nona Su, aku akan bersujud kepadamu. Sudah sampai pada titik ini, kau masih tidak mengerti apa yang kukatakan. Kau hanya bisa memilih satu dari dua anak itu. Siapa tepatnya yang akan kau selamatkan? Ibu? Saya salah sebelumnya. Tapi Juang adalah cucu kandung ibu. Ibu selamatkan Juang. Ibu, Yang. Sudahkah kau memilih? Ibu, Biarkan aku berbicara beberapa patah kata kepada Yang. Jangan bergerak. Katakan sambil berdiri di sana. Aku ingin mendengarnya. Siapa tepatnya yang kau pilih? Bukankah kamu hanya mencoba menyiksaku? Anak-anak tidak bersalah. Biarkan mereka pergi. Biarkan mereka semua pergi. Tidak mungkin. Aku ingin melihatmu sangat menderita. Aku ingin kau menghabiskan sisa hidupmu dalam kesakitan. Baiklah. Aku akan melakukan apa saja. Ibu, Nenek, Jangan mendekat. Apakah ini sudah cukup sekarang? nenek, Kau bocah nakal, berani-beraninya kau melarikan diri. nenek. Nenek, ibu, nenek, ibu, nenek. cepat panggil ambulans. Nenek bangun. Nenek, The film was translated and Bawa dia ke narrated kantor by polisi. M. Media. aku ingin dia membusuk di penjara sampai dia mati. nenek. Nenek tolong bangun. Ibu, aku salah. Aku salah sebelumnya, ibu, tolong bangun. Ibu, buka matamu dan lihat aku. Biarkan aku menebus kesalahanku dengan benar. Mari kita kembali ke pedesaan bersama. Aku akan menjagumu dengan baik. Ibu. Bangun. Nenek. Jangan pergi. Yang tidak bisa hidup tanpa nenek. Dokter, Nenek, Ibu. Yang. Jangan menangis. Makanlah permen. nenek, beberapa hari kemudian, minum obatmu. Apakah baik? Tidak pahit. Aku minta maaf, nenek. Beraninya kalian berdua datang ke sini lagi. Bukankah kalian sudah cukup menyebabkan penderitaan pada nenek? Yang kamu keluar dulu. Nenek baik-baik saja. Ibu, kami sadar dulu telah memperlakukan ibu dengan sangat tidak baik. Namun pada saat kritis ibu
Saya benar-benar tahu saya salah. Aku tahu kamu meremehkan kami orang desa. Tapi aku tidak. Orang desa seperti kami tidak mungkin punya kehidupan sanak kamu. Apakah kamu dan Xiao Jian bercerai atau tidak itu bukan urusanku. Tapi aku tidak akan pernah memaafkanmu lagi. Ibu, kamu harus pergi. Ibu. Ibu. Aku tahu aku salah, Ibu. Apakah kamu The pikir film ibu was tidak berguna translated dan hanya and membebanimu? narrated by M Media. Tidak, Ibu. Akulah yang melakukan kesalahan. Aku selalu menjadi orang yang melakukan kesalahan. Apakah kamu tahu mengapa aku menamaimu Li Jian? Jian bisa berarti kuat. Dan Jian juga berarti sehat. Aku hanya ingin anakku sehat dan aman sepanjang hidupmu. Ibu. Yunjin, bisakah kamu berhenti memasukkan Xiao Jian ke daftar hitam? Biarkan dia keluar dan menentukan jalannya sendiri. Baik, Ibu. Aku akan mengikuti keinginan Ibu. Xiao Jian, hiduplah dengan baik mulai sekarang. Kamu juga harus pergi. Ibu. Nenek, Yang. Nenek lelah? Maukah kamu menemani nenek pulang kampung beberapa hari? ya. Baiklah, Yang akan menangkap ikan untuk dimakan nenek.